Ya pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi industri untuk mewujudkan Indonesia maju, Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya membangun smelter. Saat ini pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai lebih dari 50%. Smelter ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi hingga 900.000 ton konsentrat. Seberapa berpengaruh adanya smelter di Sumbawa Barat terhadap perekonomian setempat? Kita akan membahasnya langsung bersama Bupati Sumbawa Barat, ada Bapak Dr. Insinyur Haji Musyafirin. Assalamualaikum Pak Musyafirin, selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke studio MNC News jauh-jauh dari Sumbawa Barat ya Pak. Iya. Baik, Pak Musyafirin, kita tahu pembangunan kawasan industri di Sumbawa Barat tengah berkembang pesat. Nah, saat ini perluasan apalagi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat di bawah kepemimpinan Bapak? Baik, jadi kawasan industri yang pertama ini sudah hampir terwujud sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kemudian nanti kita juga sudah komunikasi dengan Kementerian Investasi, BKPM, bagaimana ini supaya bisa di SK-kan menjadi betul-betul sebagai kawasan industri yang lengkap dengan industri turunannya. Nah, fasilitas-fasilitas, area, zonasi, tata ruang, itu semuanya kami siapkan. Nah, sehingga ini tinggal kita lihat runningnya saja. Nah, yang paling penting sekarang ya bahwa ke depan tentu sektor pertambangan ini tidak akan bisa selama-lamanya kita nikmati. Maka harus ada sektor lain yang harus dikembangkan. Ketika sektor tambang ini akan habis, maka sudah ada yang mengganti. Maka dari sekarang perluasannya lebih kepada bagaimana kita membangun industri di bidang pariwisata. Oh, iya, baik, baik. Lalu sebagai daerah yang memiliki potensi sektor tambang selain pariwisata, saat ini bagaimana pemerintah daerah meningkatkan potensi ekonomi tersebut, Pak Musyafirin? Dari sisi sektor tambang sendiri, ya saya pikir ini pendapatan daerah, ya kita termasuk di Indonesia itu sektor pertambangan yang tertinggi, pencapaian target juga nomor 2. APBD OAR juga kita dapat dari situ. Itu artinya bahwa itu peranan daripada sektor tambang. Belum lagi kita bicara soal ketenaga kerjaan. Nah, apalagi ini sekarang ini masuki fase konstruksi. Jadi tambang sekarang tidak lagi dia hanya pada fokus pada eksplorasi, eksploitasi, tetapi juga pada pengolahan, pemurniannya. Dengan masih pada tahap konstruksi ini saja sudah mencatat tenaga kerja lebih dari 3.000-an. Sehingga di sana ada sekitar 13 sampai 15.000 tenaga kerja di sektor tambang yang ada sekarang ini. Baik, kemudian bagaimana pemerintah daerah mengaitkan sektor industri di Sumbawa Barat dengan sektor pariwisata agar bisa keduanya sama-sama memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat setempat, Pak Musyafirin? Pertama, pada awal dia akuisisi saham dari ASEAN ke nasional, itu sudah kita berkomitmen bagaimana dua antara industri pariwisata dengan tambang ini bisa seiring sejalan. Nah, permasalahan yang paling utama untuk sektor pariwisata ini adalah tentang kendali, aksesibilitasnya yang terlalu jauh. Padahal itu jarak tempuhnya bisa 15-20 menit, tapi harus lewat darat itu memakan waktu sampai 5-6 jam. Kita minta dari awal begitu dia akuisisi AMNT, bagaimana kalau kita akan bangun bandara? Alhamdulillah itu direspon. Dan sekarang tengah dilakukan konstruksi pembangunan bandara untuk bagaimana supaya sektor pariwisata berkembang, memudahkan tamu-tamu datang ke Sumbawa Barat. Dan itu sudah dibangun dan sudah ditender. Sekarang dilaksanakan oleh PP dan insya Allah bersamaan dengan smelter ini selesai, bandara juga selesai. Baik. Nah, Pak Musyafirin, kita tahu Sumbawa Barat merupakan salah satu dari 18 kawasan yang masuk prioritas strategi nasional. Lalu apa saja yang tengah disiapkan pemerintah daerah saat ini? Termasuk zonasi. Jadi kita kalau hanya untuk smelter itu paling-paling lahannya cuma butuh hanya 200 hektar. Tapi kita merubah RT/RW kita, menyiapkan zonasi sampai dengan angka 1.100 sampai 1.200 hektar. Nah, kita sudah membantu memfasilitasi untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini sangat penting, ini keberadaannya, dan masyarakat setuju. Bahkan di lokasi smelter yang ada sekarang ini itu bekas
satu perkampungan. Yeah. Mereka rela pindah sana sehingga itu menjadi kawasan khusus untuk itu. Nah kemudian tentu juga di samping itu kita menyiapkan, kita membantu, kita menyiapkan zonasinya, kemudian tenaga kerja juga kita siapin. Kita didik mereka, kita masukkan ke BLK seiring dengan kebutuhan daripada kebutuhan dari smelter itu sendiri. Baik, kemudian terkait pembangunan smelter itu, apakah manfaatnya sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat setempat saat ini? Seperti apa Pak Musyafirin? Pasti, karena ini ketenaga kerjaan sektor konstruksi kan membutuhkan kerja yang tidak terlalu banyak skill, bahkan non skill pun. Dan ini yang sudah banyak direkrut juga. Iya. Nah, dari sektor tenaga kerja, kemudian dari UMKM-nya berkembang juga. Kemudian kos-kosan yang ada di sana juga penuh-penuh semua. Nah, jadi dampak ini berkah belum ya jadi. Untuk masyarakat Basi konstruksi aja sudah kelihatan begitu besar dampaknya. Baik. Apalagi nanti setelah ada industri turunan seperti katoda, seperti katakanlah hasil daripada limbah daripada pengolahan konsentratnya kan ada nanti fosfat, yaitu bahan baku pembuatan pupuk. Jadi industri-industri turunan ini harus didorong juga. Makanya kami sudah menyiapkan area zonasi itu lebih dari 1.000 hektar. Baik, jadi akan banyak lapangan kerja baru ya untuk masyarakat setempat. Ya, dan kita juga datangi Gresik. Saya minta kepada Dinas Tenaga Kerja datangi Gresik karena di sana sudah ada kawasan industri, ada smelter. Kemudian apa saja tenaga kerja yang dibutuhkan di sana. Kemudian anak-anak Sumbawa Barat ini kita didik. Iya, sesuai dengan kebutuhan, ya kira-kira samalah persis dengan apa yang sudah terjadi di industri smelter yang ada di Gresik. Baik, untuk pembangunan smelter saat ini progresnya sudah sampai mana Pak Musyafirin? Iya, karena ini ada presiden langsung dan kita sama-sama menyaksikan presentasinya itu sampai angka 51%. Pondasinya siap, cuman perakitan assemblingnya kan di negara lain. Jadi begitu selesai perakitan apa sana di drop, ya kemungkinan itu bahkan oleh Bapak Presiden sendiri saat itu, yang pertama soal aman mineral ini terbaik dari tambang yang pernah dilihat oleh Bapak Presiden, termasuk juga pengelolaan lingkungannya oleh beliau. Kemudian walaupun progresnya ini lebih kecil daripada yang Gresik, tetapi 5 menteri sama presiden yakin sekali bahwa smelter di Kabupaten Sumbawa Barat akan lebih cepat selesai daripada yang dibangun di tempat lain. Karena ini juga kapasitasnya juga sampai 900.000 ton. Itu juga sementara di Gresik kan sampai 2000-an sampai 2,2 juta ton gitu. Baik, ngomong-ngomong adakah mungkin kendala yang ditemukan dalam pembangunan smelter ini dan bagaimana pemerintah daerah memanajemen, mungkin ada sedikit kendala yang mungkin muncul dari pembangunan smelter ini Pak? Ya pasti ada. Itulah yang kita sosialisasikan, ada kendala, ada riak-riak. Nah inilah ya biasanya masyarakat yang maju itu masyarakat yang jalan pikirannya bagus. Jadi sekarang kita ini sedang membangun jalan pikiran. Jalan pikiran bagaimana mereka merespon dinamika yang ada di sekitar dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan berprasangka baik, tidak serta-merta menjelekkan. Saya yakin dengan menyentuh pikiran yang baik, kita arahkan pikiran ini sehingga mereka mampu merespon apapun yang ada di sekitar, lebih-lebih ya katakanlah umpamanya masuk tenaga kerja, ekspat, tapi mereka skill, ya kalau jalan pikiran kan itu harus menerima apa ya, karena kita belum mampu untuk melaksanakan itu. Tetapi kita mendidik dari sekarang. Aman Mineral pun sudah mengirim tenaga kerja yang disuruh magang ke Kudus sampai 400-an. Ini semata-mata dalam rangka bagaimana supaya begitu selesai smelter, anak-anak kita ini siap. Itu nah. Jadi ada saja kendala, tetapi ini tetap kita antisipasi, kemudian kita cari solusi secara bersama-sama. Baik Pak Musyafirin, kita berharap pembangunan smelter ini bisa memberikan dampak positif, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbawa Barat ya Pak. Ya. Kemudian berbicara soal kesejahteraan masyarakat di sana, saat ini bagaimana angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran di Sumbawa Barat Pak? Iya. Untuk kemiskinan ekstrem namanya, ya dari awal sebetulnya kita sudah menangani sebelum Perpres nomor 4 tahun 2022 untuk menangani kemiskinan ekstrem, kita sudah melakukan itu dan kita sudah data dengan baik, kita menemukan angka 1.586 kakak yang miskin.
kita sebut sebagai 3,32%. Itu tiap bulan kita berikan santunan. Sekarang baru ada arahan untuk kita tanggulangi. Nah sekarang masih dalam proses pendataan, tapi kira-kira sekitar 4,62%, dan itu tetap kita akan siapkan anggaran, dan memang telah siap 1 KK sampai angka Rp600.000, dan itu ready. Termasuk juga untuk masalah stunting dan segala macam. Ini sebetulnya bukan ini tidak bisa dihilangkan, tapi ini sudah termasuk pada kerak kemiskinan. Jadi agak susah kita berdayakan, karena memang ini kadang-kadang dalam rumah tangga itu yang miskin ekstrem itu 1 orang stroke, 1 orang buta, segala macam. Jadi untuk diberdayakan lebih bisa, memang harus diberikan perlindungan sosial. Alhamdulillah, yang hal-hal seperti ini perlindungan sosial sangat maksimal kita lakukan. Soal pengangguran terbuka kembali kepada walaupun 4,32% angka pengangguran memang setiap tahun turun, dan bisa saja bertambah karena migrasi tenaga kerja kan banyak, bawa surat pindah, jadilah dia bertambah. Nah, jadi pengangguran terbuka juga ini pun terkait dengan jalan pikiran tadi. Nah, jalan pikiran tadi. Jadi kalau mereka bekerja dengan umpama non skill, dapat pendapatan 5 sampai 6 juta umpamanya, ada yang mundur. Mungkin belum cocok. Jadi maksud kita, ya ini mindsetnya yang harus diperbarui. Ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan peluang yang ada. Nah, standar gaji juga sudah diatur sedemikian rupa, ya harus kita ikuti. Jadi mudah-mudahan angka kemiskinan ekstrem kita akan tangani, kita sudah bisa intervensi, bahkan kita bisa memberikan perlindungan sosial bahwa mereka akan tetap hidup layak. Kemudian soal pengangguran terbuka, ya kita sudah membuka tim terpadu, membuka tenaga kerja semacam, memberikan prioritas kepada mereka. Dan ini terus akan berlanjut gitu. Jadi itu langsung ditangani oleh pemerintah daerah untuk terkait dengan rekrutmen tenaga kerja untuk kebutuhan tambang ini. Baik, Pak Musyafirin, salah satu hal yang menarik di Sumbawa Barat adalah tentunya potensi pariwisata yang sungguh luar biasa di sana. Kita akan bahas mengenai industri pariwisata di Sumbawa Barat, namun usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.